Salam semangat Bapak Ibu pendidik di seluruh penjuru tanah air. Kali ini kita akan membahas bagaimana nasib SIM PKB guru setelah tanggal 12 Maret yang belum tertaut dengan akun Belajar ID. Gimana Bapak Ibu, sampai detik ini sudahkah Anda mentautkan akun Belajar ID dengan SIM PKB? Jika belum, apa dan bagaimana langkah-langkah yang telah diberikan pemerintah dan apa langkah-langkah yang harus kita lakukan sebagai teman-teman guru yang masih bingung dalam mentautkan akun SIM PKD? Mari kita lihat Bapak Ibu beberapa paparan dan langkah berikut ini. Nah, ini sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, teman-teman, bahwa pemerintah telah menganjurkan melalui surat dari Direktorat GTK untuk akun belajar digunakan sebagai SSO, ya, sebagai SSO SIM PKB. Di sini yang paling kita ingat adalah bahwa terhitung 12 Maret ini, terhitung 12 Maret adalah batas akhir untuk teman-teman guru dalam mentautkan atau mengintegrasikannya. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika sudah 12 Maret? Jadi berdasarkan rapat hasil evaluasi dari Pusdatin, Revo, dan tim teknologi pengembang, bahwa di sini ada beberapa hal yang perlu kita tahu, bahwa ternyata menurut Pusdatin atau menurut Pak Bowo itu masih sekitar 56.000 per malam hari itu ketika mereka rapat yang belum tertaut dengan SIM PKB. Lah, tentunya ini di lapangan banyak sekali kendala-kendala yang muncul. Salah satunya adalah bahwa reset password guru dan admin. Artinya apa? Banyak sekali password guru dan password admin. Dalam hal ini admin bisa mereka adalah tenaga pendidik atau TU atau operator yang mengalami masalah lupa password, ya, yang perlu ketahui. Yang kedua adalah admin belajar tidak ditemukan, atau memang bisa jadi tidak ada passwordnya, atau tidak, ketika diunduh tidak ada alasannya. Admin sekolah tidak sepenuhnya aware bahwa bisa diperoleh dari PD Dapodik, ya. Ini artinya belum tentu teman-teman kita sebagai operator Dapodik itu welcome terhadap akun Belajar ID dan mengkampanyekan untuk menggunakan, mengaktifasi dan mentautannya ini menurut Pusdatin. Lalu apa sebagai solusi-solusi yang telah diberikan? Jadi yang telah diberikan adalah kenapa, tapi sebelum ke sana saya masuk ke sini teman-teman, kenapa sih akun Belajar itu sangat dikejar-kejar atau digemakan atau digaungkan untuk teknologi pembelajaran ke depan? Kalau saya lihat masuk di web Belajar ID-nya ini, di sini ada keterangan apakah wajib menautkan akun Belajar ID. Ya, apakah wajib ini, ya? Jadi di sini sebenarnya tidak wajib Bapak Ibu. Di sini sangat dijelas bersifat opsional, ya, bersifat opsional, ya. Saya perbesar, bisa nggak ini? Ya, dia bersifat opsional. Ya. Ketika opsional itu definisi opsional itu kan menjadi pilihan, ya, pilihan kita. Tapi ketika kita dibenturkan dengan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemdikbud dengan peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidik. Itu yang pertama. Yang kedua, akan digunakan untuk mengakses aplikasi resmi Kemdikbud. Ya, sebagaimana kita tahu, termasuk aplikasi platform Merdeka Mengajar itu yang hanya bisa diakses dengan akun Belajar ID. Nah, termasuk di berikutnya adalah sebagai kontak utama email penyampaian materi dan informasi dari Kemdikbudristek.
Termasuk dalam hal ini adalah Bapak Ibu yang sudah makhluk di SIM PKB, di dalamnya semuanya informasi yang kita gunakan harus masuk, harus login dengan akun Belajar ID. Artinya apa? Ketika disampaikan tidak wajib, tapi kemudian ketika masuk ke dalam beberapa platform atau aplikasi, dia bersifat mengikat. Artinya teman-teman Bapak Ibu guru tidak bisa lepas dari akun Belajar ID sebagai tujuan pemerintah untuk menggalang digitalisasi sekolah. Oke ya Bapak Ibu. Ketika kita sudah tahu pentingnya itu, lalu bagaimana sih untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul di lapangan terkait akun yang 56.000 ini belum tertautkan ya? Nah, ternyata dari GTK Kemdikbud itu pertama sudah menerbitkan surat edaran tadi, kemudian memastikan bahwa ke teman-teman semuanya adalah SIM PKB ini adalah bersifat sentralis layanan ya, bersifat pusat layanan gitu. Artinya ketika SIM ini tidak tertaut dengan Belajar ID, ya nanti akan terganggu yang lain ya, akan terganggu dengan yang lain. Salah satu layanan tersebut yang terganggu adalah pengunduran jadwal PPG. Nah, ini adalah tanggal 10 Maret kemarin pun karena sudah diketahui beberapa ribu yang belum tertaut, akhirnya Direktorat Jenderal GTK menunda jadwal PPG dalam jabatan tahun 2022. Alasannya kenapa? Ya, sebagaimana surat terkait dengan SSO Dapodik, terus sehubungan dengan tersebut ya, implikasi pada pelaksanaan PPG dalam jalur 2022, sehingga perlu adanya penyesuaian jadwal persiapan dan pelaksanaan seleksi akademik ya. Berdasarkan poin 1 dan 2, maka kami sampaikan cetak kartu serta jadwal persiapan dan pelaksanaan seleksi PPG ditunda sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Ini yang menjadi poin penting ya teman-teman, bagi teman-teman. Kemudian bagaimana langkah-langkah kita, mitigasi kita ketika teman-teman masih bermasalah dengan akun Belajar ID-nya. Nah, di sini Direktorat GTK telah membangun bagaimana cara membangun bentuk posko Belajar ID di tiap-tiap provinsi. Apakah bentuk posko Belajar ID di provinsi masing-masing, teman-teman? Nah, teman-teman bisa melihat ketika masuk Belajar ID tadi, ketika masuk Belajar ID ini, nah, teman-teman akan terus scroll ke bawah, lah. Di sini akan klik ya. Hubungi Kapten Komunitas Belajar ID. Hubungi Kapten Komunitas Belajar ID ya. Yang terbesar, hubungi Kapten Komunitas Pendidik Belajar ID. Ini adalah, coba kita klik. Ini adalah ternyata di sini apa sih peran dari kapten dan co-kapten? Banyak sekali teman-teman ya. Membantu pendidik mereset password, menjadi teladan, pemberdayaan pengibasan di daerah, menjadi penggerak, menjadi duta belajar, menjalin komunikasi, dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat, kita bisa menghubungin kapten kita atau di provinsi kita masing-masing. Di sini ada Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, sepertinya lengkap teman-teman ya. Masing-masing. Nah, ketika saya menghubungi di Banten ya dengan Pak Dudi, saya kirim email. Ternyata ketika saya cek, saya email kepada yang bersangkutan, kapten dari provinsi saya, misalkan ya Pak Dudi ini, kemudian Pak Dudi memberikan link ke saya terkait ini. Ini ya, saya dikasih link, saya coba, ternyata dalamnya berisi tim helpdesk akun Belajar ID di Provinsi Banten. Oh, ternyata di sini ada masing-masing kabupaten kota ada co-kaptennya. Jadi kapten di sini adalah perwakilan provinsi, sedangkan co-kapten
kapten di sini adalah ketua komunitas belajar di masing-masing kabupaten kota ya. Ada 9, ada 8 di sini ya. Kalau di Provinsi Banten, ini adalah nama orangnya dan ini nomor kontaknya yang bisa dihubungi teman-teman. Nah, layanan khusus ini diberikan ternyata dalam bentuk permohonan penggunaan akun Belajar ID khusus di Provinsi Banten, mengisi form, mengisi email WhatsApp, mengisi reset password dan hal lainnya. Oke, ternyata 2 permohonan yang diberikan untuk membantu teman-teman adalah permohonan reset akun guru dan peserta didik. Yang kedua adalah permohonan reset akun admin sekolah. Itu yang sangat penting ya. Jadi Bapak Ibu jika ingin mereset akun guru dan peserta didik, tinggal klik ini saja. Nanti silakan isi form yang ada di sini ya, isi form yang ada di sini sama saja ya. Nanti diisi form. Setelah saya coba isi formnya, next diisi ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada konfirmasi reset akun Belajar Wilayah Banten dilakukan setiap hari Rabu dan pengiriman password baru dilakukan setiap hari Kamis atau setelah proses pengajuan disetujui melalui email atau WhatsApp. Dengan ini saya menyatakan tetap mengerti. Jadi teman-teman untuk yang di Provinsi Banten, maka password baru akan dilakukan pengiriman ya setiap hari Rabu dan dikirim password baru dilakukan hari Kamis. Ingat ya, hari Kamis akan dilakukan pengiriman ya. Oke, jadi ini jalur yang dilakukan oleh kapten atau perwakilan daerah ini. Nah, nanti contohnya seperti ini nih. Kalau saya lihat di dashboardnya adalah contoh email yang masuk adalah seperti ini. Ini adalah contoh dari Pak Dudi yang sudah mengirimkan password ke seseorang dan memberikan password yang baru. Oke ya, ternyata seperti ini dari teman-teman komunitas provinsinya. Kemudian Bapak Ibu sebenarnya ketika mengalami masalah juga, Bapak Ibu yang kedua bisa mengalami menuju ke operator sekolah masing-masing gitu. Jadi kalau Bapak Ibu guru mengalami kesulitan atau lupa password, bisa menghubungi operator sekolah atau di sekolah Bapak Ibu yang mempunyai domain admin ya, dia punya hak untuk mereset password guru ya, password guru atau siswa, dan bukan password admin. Itu yang penting. Jadi kalau Bapak Ibu guru di sekolah, nggak usah bingung-bingung ngisi link tadi, cukup temui operatornya yang punya domain admin, mintalah untuk direset password. Kemudian cara yang ketiga, Bapak Ibu bisa juga menggunakan masuk ke portal Belajar ID. Belajar ID ini kemudian Bapak Ibu bisa mengisi di pojok kanan bawah. Di pojok kanan bawah ini akan ada menu cari bantuan, dan yang perlu diingat adalah menu itu hanya akan muncul pada hari kerja. Jadi Senin sampai Jumat ya. Kalau tidak salah jam 9 sampai jam 15 kalau tidak salah ya. Jadi di sini saya tidak bisa membuka klik cari bantuan karena kebetulan saya membuat konten ini di hari Sabtu dan Minggu. Jadi yang perlu diingat, mereka akan aktif di jam kerja dan akan dibalas pada jam kerja juga. Jadi itu adalah poin-poin penting teman-teman Bapak Ibu terkait dengan permasalahan akun Belajar ID yang sedang heboh pada saat berapa hari ini. Kembali kita ke awal jadi ya, nasibnya bagaimana ke teman-teman yang setelah 12 Maret ini belum tertautkan. Ternyata hasil dari kebijakan pemerintah ya, ada pelonggaran dalam mentautkan SIM PKB dengan akun Belajar ID, dan dampak dari tersebut adalah PPG-nya mengalami penundaan. Karena permasalahan yang muncul di lapangan adalah terdapat permasalahan pada akun Belajar ID-nya, bukan di SIM KB-nya, yang mengalami permasalahan lupa password ya, atau tidak ada passwordnya,
maka teman-teman guru bisa melakukan perubahan atau perbaikan password melalui pertama tadi operator sekolah yang paling mudah. Cara yang kedua adalah mencari bantuan. Klik cari bantuan di web Belajar ID. Di sana sudah tersedia berbagai macam menu. Dan yang ketiga adalah melalui jejaring komunitas atau kapten yang berada di provinsi masing-masing teman-teman. Nah, untuk Provinsi Banten khususnya tadi sebagai sampling, tadi sudah ada semacam site yang tinggal klik dan diisi oleh teman-teman semuanya, dan teman-teman akan dibalas atau akan dikirim create password barunya di hari Kamis. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semuanya. Yang belum update, yang belum aktivasi, mudah-mudahan aktivasi. Yang belum tertaut, mudah-mudahan sudah tertaut. Yang sudah, mudah-mudahan kita semakin familiar dengan akun Belajar ID dan makin semangat untuk menggunakan akun Belajar ID untuk terobosan digitalisasi pendidikan dan pengajaran kita ke depan. Bye, sampai jumpa Bapak Ibu di tutorial atau di kabar-kabar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.